Berawal dari musola, kini Masjid Al-Abrar menjelma menjadi masjid besar berlantai 3 yang mampu menampung 1.500 jemaah di Makassar. Masjid Al-Abrar berdiri kokoh di Jalan Sultan Alauddin nomor 82, Kelurahan Pak Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masjid ini berjarak 6,7 km ke arah selatan pusat pemerintahan Kota Makassar. Gerombolan merpati menyambut jemaah ketika memasuki halaman masjid dengan desain modern didominasi berwarna putih dan hijau. Masjid ini memiliki satu kubah utama yang berwarna hijau. Di sisi kiri dan kanan terdapat menara berwarna putih yang ramping dengan desain minimalis. Fasad bangunan bagian depan menonjolkan lengkungan tajam khas arsitektur Islam. Ada beberapa panel dekoratif dengan motif musarafah yang memberikan kesan artistik. Di balik megahnya Masjid Al-Abrar saat ini, rupanya tersimpan sejarah dan perjalanan panjang. Awalnya, masjid yang berdiri di atas lahan 1.600 meter persegi ini hanyalah sebuah musola pada tahun 1958. Lahannya wakaf dari almarhum Haji Bonlorang atau lebih akrab disapa dengan Haji Bondro. Semasa hidup, Haji Bondro dikenal sebagai pengusaha batu genting. Imam Masjid Al-Abrar Lahamuddin Kalombeng menceritakan, sebelum adanya Masjid Al-Abrar, masyarakat setempat melaksanakan salat di Masjid Babul Firdaus di Jalan Kumala, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate. Pada pertengahan tahun 1958, Haji Bondro mulai menginisiasi salat 5 waktu di rumahnya. Pasalnya, jarak ke Masjid Babul Firdaus terlalu jauh jika ditempuh dengan jalan kaki. Masjid Babul Firdaus berjarak 1,6 km ke arah barat laut Masjid Al-Abrar. Kala itu, Jalan Andi Tondro ke Jalan Kumala masih jalan setapak dan juga hutan. Belum lagi adanya gangguan gerombolan di masa itu. Haji Bondro pun menggunakan rumah panggung sebagai tempat sholat. Namun jemaah semakin banyak sehingga tak bisa tertampung lagi. Suatu malam, usai sholat tarwih, Haji Bondro bersama Imam Haji Muhammad Alwi sepakat untuk membuat surau langar. Jadi jemaah tidak lagi sholat di rumah Haji Bondro. Model pare-pare atau miring sebagai penanda musola, tembok di depan dilukis seperti kubah masjid. Seiring berjalannya waktu, kata dia, pemukiman di sekitar musola semakin banyak sehingga tak bisa menampung jemaah saat sholat. Renovasi pun dilakukan pada tahun 1985 oleh panitia pembangunan dan penyempurna Masjid Al-Abrar. Pejabat turut terlibat waktu itu adalah mantan Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Sulsel Muhammad Riza dan Samad Suhaib. Lalu pada tahun 2007 renovasi kembali dilakukan, pengerjaan kurang lebih setahun. Dari musola, kini Masjid Al-Abrar berlantai 3, mampu menampung sekitar 1.500 jemaah. Jadi saya dengar cerita dari pengurus pertama itu bahwa warga masyarakat di sekitar sini sholat, terutama sholat tarwih, di sholat di Masjid Babul Firdaus di Kumala itu masjid kerajaan. Tapi perjalanan bolak-balik ke sana karena jalan Andi Tondro itu masih jalan setapak, masih hutan-hutan, biasa ada kejadian. Jadi keselamatan, keamanan jamaah itu tidak terjaga.
terjamin, sehingga beliau berinisiatif sholat tarawih di rumahnya beliau, almarhum Pak Bono itu. Nah, dari situ berkembang pemikiran, beliau mengidekan bahwa bagaimana kalau kita bikin musalah, kalau dibuatlah musalah yang pada itu katanya ukurannya hanya 6x9 dan bentuknya bentuk pare. Cuma makin hari makin banyak orang sholat, akhirnya rumah itu sudah sudah tidak muat barangkali, sehingga berinisiasi seperti itu harus bikin musalah. 1965 dan itu yang menjadi ketua panitia pembangunannya. Dulu istilahnya panitia pembangunan dan penyempurnaan Masjid Al-Abrar Gunung Sari Baru. Nah, itu dari kepala penerangan Sulawesi Selatan, namanya Pak Risa. Pak Kaisa. Pak Risa. Kris. Pak Risa. Krisa. Ya, dan didampingi oleh almarhum mantan Bupati Palopo, Bapak Dr. Haji sama Sohaib. Pak, kalau itu nama Masjid Abrar, Pak Al-Abrar ini diambil dari mana sebenarnya, Pak? Ya, jadi waktu mau penamaan masjid ini, rupanya ada ulama yang ahli bahasa Arab berarti itu diundang bincang-bincang di rumahnya salah seorang panitia pembangunan, memberikan nama apa yang diberikan ke Al-Abrar ini. Lalu beliau menganalisa dengan tata bahasa Arabnya, Pak Bonro itu mirip kalau diarabkan itu bisa disebut birrun itu artinya orang berbakti. Maka dari situ dilahirkanlah sebuah nama, namanya Al-Abrar, orang-orang yang berbakti atau orang-orang yang baik. Itu juga lantai 2-nya dulu awalnya saya sudah lupa itu, dan itu panitia juga mungkin pernah dicerita tapi saya lupa kapan itu di lantai 2 itu masih di depan. Berarti yang lantai 3 tahun 2007 ya, Pak, sudah ya, 2007 mulai. Bekerja. 2007 mulai itu dari situ ada perubahan kepengurusan. Ya, jadi Al-Abrar ini tadinya dia masjid biasa, tadinya musala, terus menjadi masjid. Dari masjid inilah ada pejabat gua di Kecamatan Tamalate, kita ingin dilombakan, kita ingin ditunjuk untuk ikut lomba masjid toladan. Pada waktu itu namanya Dr. Haji Manudi, Kepala Kawal Kecamatan Tamalate, menunjuk Al-Abrar melalui, karena kami sejak tahun itu beliau benar baik, sehingga beliau menawarkan ke saya, bagaimana kalau masjidmu itu kita benahi, kita ikutkan lomba. Lalu arahan Pak Kepala Kawah itu saya informasikan ke pengurus panitia, lalu panitia menyambut baik, mengatakan kalau begitu bagus sekali, nanti kita coba bicara dengan Pak Bua. Lalu masjid ini ikutlah lomba. Jadi begitu masjid mau dikasih ikut lomba, dinaikkanlah status masjid ini menjadi masjid jami. Artinya masjid pusat kegiatan keagamaan tingkat kelurahan. Itu sekitar tahun berapa, Pak? Itu tahun 94 ya. Sebenarnya dulu ada piagamnya, cuma setelah dibangun semua tersiap-siap. Jadi secara pastinya itu saya sudah agak lupa juga, cuma sekitar itulah. Kalau masjid besar ini, Pak, statusnya sejak kapan didapat dan bagaimana, Pak, ceritanya? Masjid besar ini dia diberikan status menjadi masjid besar setelah masjid ini diikutkan lomba tingkat kota. Jadi masjid ini mewakili Kecamatan Tamalate, dilombakan rupanya di Kota Makassar ini, yang pada waktu itu mungkin masih 11 kecamatan keberapa.
ini masjid kita keluar menjadi pemenang juara satu. Dan dari sini statusnya masjid besar. Karena dia juara satu di lomba tingkat provinsi, tapi untuk tingkat provinsi masjid ini hanya meraih penghargaan juara 3 dengan ikut menilai dari pihak Kementerian Agama, pemerintah dalam negeri, dan ada juga dari unsur ulama itu yang menilai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.